Ya. Nah, ini kan teman-teman yang sekarang lagi pusing mikirin skripsian ya, pasti nih menarik nih. Tapi sebelum sampai nanti ke teknis itu, bagaimana sih caranya supaya kita dapat bantuan atau bisa dibantu oleh Pak Adi untuk membereskan skripsi gitu ya? Betul. Atau membuat skripsi. Saya ingin dulu ke latar belakang ini Pak Adi. Apakah menurut Pak Adi kenapa sih alasan mahasiswa untuk ya memberikan ranah yang harusnya dia kerjakan tapi dipindahkan ke joki? Ini kenapa alasannya rata-rata gitu kebanyakan? Kalau rata-rata sih ya karena dulu malas gitu. Malas itu mungkin sekitar 60% lah rata-rata. Itu malas. lebih ke mahasiswanya. Kalau ke sistem pendidikannya apakah sistem pendidikannya apakah sistem pendidikan sekarang lebih tekanannya, presurnya lebih berat? Itu salah satu faktor juga Pak Edo. Jadi kadang-kadang kenapa memilih untuk ke konsultan atau ke joki bisa jadi disebabkan juga yang pernah saya alami ya pressure-nya memang tinggi. Terus di samping itu mata kuliah metode penelitian juga dirasa mungkin ada yang kurang dari penyampaiannya oleh kampusnya atau dosennya. Ada juga memang SKS-nya mungkin kurang juga. Nah jadi untuk secara teknis tentang metode penelitian kadang-kadang dari dosen sendiri ada yang merasa kurang sehingga cari konsultan atau ke katakanlah pihak di luar kampus. Nah karena memang secara teknis juga mungkin si mahasiswa ini klien lah katakanlah tidak terbiasa menggunakan alat untuk mengetik. Karena begini, kadang-kadang menulis itu memang pekerjaan yang sulit karena kalau tidak terbiasa. Karena kalau ngomong, kecepatan ngomong itu banyak yang jago ngomong, tapi sangat sedikit ketika nulis itu susah. Kalau nulis kan word per minute paling berapa lah, beda dengan ucapan. Kalau ucapan bisa sampai berapa ratus. Ini menarik, kalau tadi kata Pak Adi ada faktor juga kemalasan dari mahasiswanya sendiri. Kalau di persentase nih, tingkat kemalasan dengan sistem pendidikan yang tadi itu banyak penekanan, berapa persen mempengaruhi mahasiswa ini untuk membuat menyuruh ke konsultan untuk membereskan skripsinya? Ya kalau ini secara subjektif ya yang saya alami gitu. Paling kalau dari segi kemalasan ya katakanlah tadi 50-60%, 30% dari faktor teknis memang ada kesulitan. Terus juga begini, banyak kasus ya memang, tapi ini bukan arti nggak bisa dipukul rata ya yang saya alami. Dalam arti si mahasiswa itu memang ada kesulitan dari waktu, apalagi kelas karyawan atau dari tingkat yang tesis disertasi rata-rata kan itu sudah kelasnya pejabat dan orang-orang yang punya kerjaan dan posisi penting. Jadi agak kesulitan dari segi waktu, yaitu sekian persen. Kalau tingkat S1 rata-rata memang ya punten-punten banyak yang saya sayangkan juga gitu. Kalau dari pribadi saya sendiri dulu mau kuliah itu kan kesulitan biaya. Tapi ada yang si mahasiswa oknum lah, tidak banyak ya. Ya mudah-mudahan sangat sedikit oknum yang mahasiswa yang hanya ya sudah difasilitasi oleh orang tuanya dibiayai dan lain-lain. Dan kedua ya kebanyakan status mahasiswa tapi isinya dan effort dia untuk belajar itu sangat rendah sekali. Sehingga punya uang udah bayar jasa orang lain. Itu pertama. Terus kedua juga dari kadang-kadang di kampus juga banyak katakanlah ya tidak menutup mata juga ada yang memang dosen kadang-kadang mempersulit. Dalam arti mempersulit itu bisa jadi dia menguji segimana endurance daya tahan si mahasiswa itu ketika dikasih tugas bimbingan. Terus juga ada yang memang oknum ya memang dosen juga adalah gitu, tapi tidak banyak yang memang saya sengaja sih persulit kalau nggak ngasih sesuatu atau dan lain-lain. Jadi kalau dipresentasikan memang kalau yang saya alami kebanyakan dulu itu ya mahasiswa malas. Maka ketika kesini saya filter yang ngebantu itu bukan katakanlah saya nggak jual naskah atau nggak ngejokin ada tanggung jawab moral juga dari saya yang memang ngerasa basicnya dari katakanlah kalangan yang tidak mampu yang punya niat juga pengen belajar tapi kesulitannya ini. Tapi kesininya intinya ada hal yang unik Pak Edo. Jadi saya dulu merasa sulit untuk kuliah karena dari segi ekonomi.
punya motivasi begini, saya walaupun tidak kuliah, bukan mahasiswa, tapi otak saya, kemampuan, wawasan, dan harus bisa melebihi mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa S1 saja, masih S3. Itu jadi sebuah motivasi, sehingga haus belajar kemana-mana, bertanya, ngobrol, berdebat, bukan berdebat, jadi berdebat tentang ilmu, berdebat tentang wawasan, terus mendengar, membaca. Kalau sekarang kan ada YouTube, bisa nonton YouTube tentang keilmuan. Nah, ketika sampai dulu saya di kalangan sudah merasa mampu lah, banyak ilmu, justru ada ego, buat apa kuliah? Dan saya tidak perlu selembar kertas ijazah. Dan saya sudah merasa bisa menyaingi bahkan mahasiswa S3 yang saya bantu. Tapi ternyata budaya kita dan sosial kita kan masih menganggap bahwa kalau tidak ada embel-embel S1 sarjana, kadang-kadang omongan, gagasan, dan pemikiran kita yang betul-betul bermanfaat itu disepelekan. Lebih dipercaya yang katakanlah yang punya gelar sarjana, walaupun omongannya melenceng kadang-kadang di ini. Nah, saya tertantang juga untuk ya mudah-mudahan apabila saya punya gelar, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat dan bisa meyakinkan orang. Nah, itu. Nah, ketika masuk ke kampus dulu pertama saya sempat kuliah di perguruan tinggi swasta. Ego itu muncul. Justru ada bentrokan karena saya sudah merasa pintar di luar. Ketika masuk kampus, dosen ini masih junior saya gitu kan. Dia mah masih MPD, saya mah sudah ngerjain disertasi berapa banyak gitu. Ada juga pernah gitu merasa kita paling pintar, paling jago dalam masalah pendidikan, masalah teoritis, masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu kan, karena pernah. Nah, lambat kelambatan kesini ya kita juga sadar, lingkungan kampus. Jadi sekarang itu kuliah itu cenderung belajar meredam ego, belajar untuk menyesuaikan diri bahwa ya kita mungkin lebih dulu kita yang tahu, tapi kan lebih dulu itu yang punya gelar, yang punya effort. Jadi salah satu ekspektasi atau tujuan saya kuliah juga diantaranya hal seperti itu. Jadi yang uniknya itu gitu Pak Edo. Nah, kembali lagi ke tadi ke jadi saya ingin tahu Kang Adi, apakah sebetulnya pihak kampus ini bisa membedakan antara skripsi yang hasil sendiri atau skripsi yang hasil joki lah dalam hal ini dari pihak kampusnya? Sebetulnya kalau bisa dibilang kampus juga rata-rata mungkin kalau presentasi sekitar 70% tahu. Kalau ini agak subjektif itu ya. nggak masalah sebetulnya. Antara masalah ini tidak masalah karena gini, itu juga tergantung standar. Kalau standar perguruan tinggi negeri yang sudah punya standar tinggi, ya itu pasti menjadi hal yang jadi masalah dan akan kritis pihak kampus. Ini, tapi ini fenomena yang juga cukup prihatinan juga di kalangan perguruan tinggi swasta, rata-rata menutup mata. Kenapa? Karena ini urusannya dengan akreditasi. Kalau lulusannya sedikit, dia tidak diluluskan gitu, ataupun misalkan tidak dibantu dengan joki dan lain-lain, atau menutup mata, sayang juga akreditasi akan berkurang juga. Nah, sebetulnya ada yang memang pihak kampus dan pihak dosen penguji pembimbing juga sudah tahu, sudah bisa membaca. Membacanya bagaimana? Ketika seorang mahasiswa, kan si dosen khususnya pembimbing yang juga mengampu suatu mata kuliah tahu kan si mahasiswa ini di kelas itu apakah daya kritisnya, apakah dia cara menyampaikan materi khususnya presentasi suatu makalah misalkan dia lancar atau tidak, menulisnya atau dari segi ujian UAS UTS-nya sudah tahu kan kualitas akademik dan critical thinking dia. Tetapi ketika dia misalkan diketahui lah dasarnya dari semester 1 ke semester berikutnya, ketika tiba-tiba bikin skripsi, iya bagus kok, iya lancar kok, kualitasnya bagus, kok citasinya banyak. Sedangkan itu kan jadi pertanyaan juga, aneh juga gitu kan. Tapi kalau di awal dia ketahui misalkan aktif, terus dari segi penulisannya ya minimal misalkan dia sering nulis diary, kalau dulunya sering nulis di Facebook, nulis cerpen, novel dan lain-lain, mungkin ada kebayang bahwa si mahasiswa itu berkualitas. Atau ketika dia aktif di suatu organisasi, suka public speaking, diskusi, forum dan lain-lain, mungkin agak kebayang ini nih hasil kerja sendiri. Membedakannya itu kadang-kadang. Kalau sekarang kan kecenderungannya bukan lagi dijokiin, tapi AI sekarang. Nah, menarik, gitu. Menarik teman-teman. Itu sebetulnya yang akan saya tanyakan berikutnya. Di era AI sekarang ini ya dengan bermacam jenisnya,
apakah produk skripsi, anggaplah ini satu produk gitu ya, bisa dibedakan antara produk yang asli buatan non AI itu dengan skripsi yang dibuat oleh AI? Apakah bisa dibedakan? Bisa, indikatornya banyak. Yang pertama itu tadi dilihat ya dari segi si mahasiswa. Pasti kan si mahasiswa pernah nulis makalah sebelumnya, pernah nulis paper tugas mandiri lah kalau ini. Ketika tugas mandirinya itu misalkan sebelum ada AI dulu, era-era belum ramai AI jelek, misalkan ketika sekarang era ada AI bagus, itu bisa juga di salah satu indikator, tapi nggak selalu begitu. Terus juga dilihat ada ciri-ciri khusus hasil AI, entah itu ketikannya, entah itu apa, yang paling tidak AI itu kesannya sempurna dari penulisannya. Padahal dari segi substansi, dari segi ini ada yang memang beda. Mesin dengan otak manusia, dari kalau istilah dari seni dari musik mah feel-nya beda lah. Feel-nya beda ini nggak alami gitu, tapi memang yang bisa menilai Kalau itu dari redaksinya keren ya gitu. kalau yang bisa menilai itu memang orang-orang yang sering atau juga pelaku praktisi. Seperti saya basicnya dulu di sebelum ada AI lahir, saya sudah menulis, sudah bisa bagaimana merangkai kalimat itu, strukturnya, koherensinya dan lain-lain. Bayangkan ketika papernya, misalkan ketika dia menulis acak-acakan koherensi atau korelasi dari antara paragraf, ketika sekarang bab 1 kok rapi gitu. Ini bisa jadi. Terus ya ada alat pemeriksanya kan sekarang AI checking AI checking ketika dimasukkan ini, tapi ya mesin lawan mesin gitu, kadang-kadang bisa juga kan sekarang ada humanizer, ada bot untuk bisa apa si hasil AI itu seperti hasil manusia, tapi secara langsung bisa dikonfrontasi ketika misalkan di bab 1 ini rapi, tanya saja apakah dia tahu atau tidak, apakah dia bisa mengelaborasi naskah atau tidak. Ketika tidak bisa, mungkin itu salah satu indikator bahwa itu hasil AI. Cuman begini, AI itu ya kalau di 100% jadi dewa pembantu ya itu kurang tepat juga. Yang saya alami ternyata ketika saya terbiasa dulu sebelum menggunakan AI, setelah menggunakan AI memang kebantu dari struktur membuat kalimat, koherensi kalimat, tetapi dari substansi kadang-kadang ngaco, dan dari citasi kadang-kadang banyak yang fake, banyak yang palsu. Jadi si AI contohnya ChatGPT membohongi, banyak membohongi. Contoh, misalnya kita mensitasi suatu fenomena di jurnal tertentu. Ketika dilacak di jurnal tertentu, tidak ada. Memang konteksnya atau misalkan substansinya ada. Misalkan tentang pendidikan kesetaraan. Berbicara tentang pendidikan kesetaraan itu masalahnya ABC. Memang di jurnal itu konteksnya ke sana, tetapi ketika dilacak di halamannya tidak ada gitu. Nah, yang paling detailnya itu kan rata-rata kampus mensyaratkan bahwa ketika disitasi itu harus ada nomor halaman, ada jurnal siapa, misalkan buku siapa, nomor halamannya. Kalau tidak ada nomor halaman, kadang-kadang fake, jadi membuat citasi sendiri. Memang sekarang ada juga yang tepat kayak Gemini terus dan lain-lain, memang ada, tetapi yang saya rasakan ya capek 2 kali gitu. Ketika hasil AI itu saya cross check lagi, konfirmasi lagi ke sumber jurnal, ternyata tidak ada. Yang bagusnya itu misalkan hasil lipsik, literatur review memang ada, nah kita kompilasi. Jadi dengan adanya AI di satu sisi ngebantu sebagai tools, salah satu contoh. Dulu saya mentranskrip wawancara itu manual, dengerin, ngetik, kesini ada yang namanya speech to text. Jadi ngomong langsung jadi teks gitu kan. Nah sekarang kan pakai AI, pakai ChatGPT, rekamannya masuk. Terus sekarang ada netbook LLM, Google Netbook. Masukin Google Netbook, sudah bisa. Tapi substansi yang secara datanya memang intisarinya sudah ketahuan. Nah itu ada gitu. Itu yang ingin ditanyakan Pak Adi, ketika kehadiran AI ini di sisi lain kan membantu gitu ya, baik ke sisi yang tadi kegiatan Kang Adi di konsultan di bidang skripsi kan sangat membantu, tapi di sisi lain si para mahasiswa yang dulu menggantungkan lebih ke konsultan, sekarang mereka punya pilihan, ya betul, bisa secara mandiri gitu kasarnya, meskipun ada beberapa kekurangan tadi disampaikan, tapi
menurut Kang Adi sampai saat ini apakah kehadiran AI ini jadi mengurangi ranah usahanya Kang Adi lah di bidang konsultan ini? Apakah ada penurunan permintaan dari teman-teman mahasiswa atau ya tidak terpengaruh gitu? Kalau berpengaruh sih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Khususnya memang saya sekarang lebih kebanyakan di tesis dan disertasi. Kalau tesis dan disertasi Itu masih sulit kalau menggunakan AI. menggunakan AI sangat membantu, tetapi Kalau kliennya- dilaksanakan oleh klien misalkan, dilaksanakan klien. bukan klien, mahasiswa-mahasiswa yang Ah, nyoba sendiri mandiri menggunakan tool AI untuk membuat disertasi misalkan. ada kalau bisa berkurang katakanlah project order itu ada berkurang. Yang dulunya 1 tahun itu sekian, sekarang agak ada menurun, penurunan. tapi nggak terlalu signifikan. Karena begini, AI itu mempermudah, membantu kalau dijadikan tools. Tapi ketika dibantu dipermudah, nah ketika elaborasi atau konfrontasi di sidang meningkat juga kesulitannya. Kalau dulu ditanya ini ada halaman di berapa, terus teori siapa. Kalau sekarang ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begitu. Nah AI sendiri sebetulnya yang saya rasakannya dengan adanya katakanlah banyak sekarang brand atau judul yang jualan AI untuk skripsi, AI untuk disertasi yang bisa sekaligus. Saya pernah beberapa kali langganan sekedar mencoba gitu ya, bagaimana efektivitasnya. Ternyata ya kalau dari segi produktivitas bagus, tapi kalau dari segi kualitas belum tentu. Justru kadang-kadang dari bab pendahuluan terus dari bab sekian ada pertentangan substansi. Kalau ini berbicara begini, kalau ini berbicara kok beda lagi gitu. Kadang-kadang iya. ada gitu. Jadi ya agak-agak mempersulit juga. Katakanlah begini, memang untuk literatur review bagus, untuk maksudnya untuk daftar pustaka, untuk citasi, untuk referensi jurnal-jurnal tertentu bisa bagus. cepat gitu ya. Terus untuk kita misalkan mengembangkan kalimat, mengembangkan paragraf itu bagus. Tapi kalau untuk substansi sendiri ya koherensi atau korelasinya ya memang ada, tapi kalau digali secara substantif, secara mendalam ya banyak yang maksudnya itu kurang. Ini teman-teman, ini sesi kita berbicara tentang dunia konsultan pendidikan atau joki ya.